Nah, ini tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas. Lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, seperti biasa aku mau bikin tutorial edit video jedek-jeduk di aplikasi Alikmotion pakai DJ Premium X Pak Jeder. Nah, di sini aku udah tambahin backsoundnya, kalian bisa download dari link di deskripsi dan juga titik bitnya kalian bisa cek di deskripsi. Kalau misal ada salah-salah mohon koreksinya, dan langsung aja di sini kita tambahin satu foto. Setelah itu di sini kalian bisa panjangin sampai detik 06.09 dan kalau udah kalian bisa potong di detik 02.01. Lalu kalian klik foto yang belakang dan kalian klik efek, klik tambahkan efek, kalian cari efek ubin di distorsi or warp atau tiles. Kalian aktifin mirrornya dan kalian kembali, lalu kalian tambahin efek ombak-ambing atau oscillate di move atau transform. Nah, setelah itu untuk sudutnya kalian bisa atur jadi 90,0 derajat. Setelah itu kalian masuk di frekuensi dan kalian atur jadi 1,00 Hz. Magnitude-nya kalian biarin dan kalian kembali, klik tambahkan efek, kalian masuk di move atau transform, cari yang guncang otomatis. Lalu untuk magnitude-nya kalian kasih keyframe di detik 01.16, kalian ubah jadi 0 dan dia di akhir kalian ubah jadi 130. Lanjut kalian masuk di kecepatan, kasih keyframe di akhir, kalian ubah jadi 0 dan yang di detik 01.16 kalian ubah jadi 1,00. Lalu kalian masuk di pertengahan keyframe, klik kurva 3, kalian naikin segini, kalian kembali masuk di evolution dan kalian atur jadi 1,30. Setelah itu kalian kembali, klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari motion blur atau buram gerak, lalu di tune-nya kasih keyframe di detik 01.16, kalian ubah jadi 0,00 dan yang di akhir ubah jadi 2,00. Kalau udah kalian bisa kembali dan kalian masuk di foto selanjutnya, kalian masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal dan juga di akhir. Nah, kalau udah kalian masuk di detik 04.05, kalian ubah jadi 700 px. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe awal, klik kurva 3, lalu yang horizontal kalian fullin, kurva belakang klik kurva 3, horizontal kalian fullin, lalu kalian kembali dan kalian masuk di efek, klik tambahkan efek, masuk di distorsi or warp, kalian cari efek yang ubin, lalu kalian aktifin mirrornya dan untuk offset kalian kasih keyframe di titik bit yang pertama sama yang terakhir, biarin jadi 0,000. Lalu kalau udah kalian masuk di detik 04.05, kalian ubah jadi 3,000. Lalu kalian masuk di pertengahan keyframe awal dan kalian kasih kurva ketiga, dan buat pertengahan keyframe akhir kasih kurva kedua. Nah, di sini kalian kembali masuk di berdua dan bayangan, kalian bisa aktifin stroke-nya. Tapi di sini aku lupa record, jadi kalian bisa aktifin sendiri. Nah, langsung aja kita lanjut, kita klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, kalian cari yang ombak-ambing atau oscillate dan buat sudutnya kalian ubah jadi 90,0 derajat. Nah, lalu di frekuensi biarin jadi 2,00, masuk di magnitude, kalian kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0 dan buat yang di awal, di sini kalian bisa ubah jadi 90. Nah, setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe, kalian kasih kurva 3 fullin, kalian kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari yang motion blur atau buram gerak, klik yang pengaturan standar. Kalau udah kalian klik tambahkan efek lagi, masuk di move atau transform, kalian cari yang pemindahan acak. Nah, di magnitude-nya kalian kasih keyframe di detik 04.05, kalian ubah jadi 0, lalu yang di akhir kalian ubah jadi 22. Kalian masuk di pertengahan keyframe dan kalian klik kurva 2, horizontalnya kalian fullin, masuk di evolution di detik 04.05, kalian biar jadi 0,00 dan yang di akhir ubah jadi 0,21. Nah, masuk di pertengahan keyframe, kalian klik kurva 2, horizontalnya kalian fullin, dan kalian masuk di set, kasih keyframe di detik 04.05, kalian biarin jadi 0,00 dan yang di akhir ubah jadi 0,30. Lalu kalian masuk di pertengahan keyframe, klik kurva 2, horizontalnya kalian bisa fullin. Setelah itu kalian kembali dan kalian klik tambahkan efek, lalu kalian masuk di move atau transform, kalian cari yang guncang otomatis. Lalu untuk magnitude-nya kalian masuk di detik 05.02, kalian ubah jadi 0 dan yang di akhir ubah jadi 130. Masuk di kokatan, kasih keyframe di detik 05.22, kalian biar jadi 1,00 dan buat yang di akhir ubah jadi 4,78.
Nah, setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe, kalian klik kurva 3 fullin sampai atas. Nah, kayak gini. Lalu kalian masuk di evolution, ubah jadi 1,30 atau 1,30. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa langsung aja kembali dan kalian tambahin satu foto berikutnya. Nah, kalau udah kalian bisa panjangin sampai detik 08.13. Lalu kalian bisa potong-potong fotonya sesuai detik bit, lalu kalian tambahin foto selanjutnya. Panjangin sampai detik 10.17, kalian potong-potong fotonya sesuai detik bit dan tambahin foto selanjutnya. Lalu kalian panjangin sampai detik bit yang terakhir dan kalian bisa potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Lalu selanjutnya kalian masuk di detik 06.09, kalian klik efek, klik tambahkan efek, kalian masuk di distortion wrap, kalian cari efek yang upin atau tilas, klik yang pengaturan standar. Nah, untuk potongnya kalian bisa kasih keyframe di awal sama di akhir dan kalian ubah jadi 1,300. Lalu yang di tengah kalian ubah jadi 1,000. Nah, selanjutnya di sini kalian aktifin mirrornya. Dan kalau udah kalian masuk di pertengahan keyframe awal, kalian kasih kurva ke-3 horizontalnya kalian fullin, dan yang di akhir kasih kurva 2 horizontalnya kalian fullin. Kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, kalian cari yang paparan untuk exposure gamma. Nah, di sini untuk exposure-nya kalian kasih keyframe di awal, ubah jadi 1,15 atau sesuaiin sama foto kalian. Kasih juga keyframe di akhir, kalian biarin kayak gitu. Untuk yang di tengah kalian ubah jadi 0,00 seperti semula. Nah, kalau udah kalian masuk di pertengahan keyframe, kalian bisa kasih kurva ke-3 dan kalian naikin full ke atas, dan di akhir kurva 2 kalian turunin full ke bawah. Lalu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek dan kalian masuk di blur, kalian cari yang linear strike, klik yang pengaturan standar. Lalu untuk kekuatannya kalian kasih keyframe di awal dan kalian ubah jadi 0,05. Kalian kasih juga keyframe di akhir biar jadi 0,05. Untuk yang di tengah ubah jadi 0,00. Lalu kalian masuk di pertengahan keyframe awal, kalian kasih kurva 3 fullin ke atas, lalu selanjutnya klik kurva 2 fullin ke bawah. Lalu kalian bisa kembali, kalian klik tambahkan efek dan kalian masuk di opacity or visibility, kalian cari yang berkedip blink. Untuk frekuensinya di sini kalian bisa fullin aja, dan kalau udah kalian bisa langsung aja kembali, kalian klik tanda mata di berkedip, kalian salin efek, lalu kalian klik tanda mata lagi. Selanjutnya kalian tambahin di foto-foto berikutnya. Lalu untuk awal pergantian foto kalian tempel efek, tanda berkedipnya kalian aktifkan dan kalian tempel seperti biasa, dan khusus untuk awal foto kalian tempel, untuk tanda matanya di berkedip kalian aktifkan. Lalu kalian bisa masuk di detik 07.19, lalu kalian balik secara horizontal fotonya, dan juga kalian masuk di detik 09.19 juga di detik 10.01 kalian balik secara horizontal. Nah, kalau dari sini kalian bisa gabung-gabungin aja fotonya sesuai bentuk fotonya. Nah, kayak gini, ini ada 4, kalian klik yang lama di bagian kiri, lalu kalian klik kotak segitiga lingkaran yang ada di atas. Kalian gabungin foto selanjutnya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalian gabungkan. Untuk yang di akhir kalian gabungkan juga, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian gabungkan juga. Nah, kita tambahin efek pada grupnya. Oke, sebelumnya kalian masuk di foto yang pertama, kalian klik efek, kalian masuk di ombak-ambing, kalian salin efek, lalu kalian bisa tempelin efek ombak-ambing di grup 1. Lalu kalian klik tambahkan efek lagi, kalian masuk di distortion wrap, kalian cari efek yang upin atau tilas, klik yang pengaturan standar. Mirrornya kalian bisa aktifkan dan kalian kembali, lalu kalian naikin, klik tambahkan efek lagi, masuk di move atau transform, kalian cari yang ayun atau swing. Kalian klik yang pengaturan standar, lalu di frekuensi kalian ubah jadi 1,00 Hz, masuk di sudut 1 kalian ubah jadi min 3,0 derajat, dan di sudut 2 kalian ubah jadi 3,0 derajat. Nah, kalau udah kalian bisa langsung aja kembali dan kalian salin efeknya, lalu kalian tempelin di grup kedua sama grup ketiga di belakangnya. Nah, kalau udah semua, untuk grup 3 kalian masuk di edit group, klik foto yang paling belakang, kalian klik efek, klik tambahkan efek, dan kalian masuk di opacity or visibility, kalian cari yang fade in out, lalu di
in-nya kalian ubah jadi 00, lalu di out-nya kalian ubah jadi 0,70s. Kalian kembali dan kalian bisa masuk di awal video, klik tanda plus, klik yang kotak. Kalian lebarin satu layar, kalian masuk di efek, klik tambahkan efek, klik yang lainnya, salin latar belakang, kalian klik yang pengaturan standar. Kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari yang bertajam, lalu di kekuatannya kalian bisa atur jadi 0,26. Kalau dari sini kalian kembali, klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, lalu kalian klik yang ganti warna. Untuk ganti warna kalian ubah jadi hijau dan warna barunya kalian ubah jadi abu-abu. Lalu kalian masuk di feather dan kalian atur jadi 53%. Selanjutnya kalian bisa kembali, kalian klik tambahkan efek dan kalian masuk di warna dan cahaya, kalian cari yang paparan gamma. Nah, lalu untuk gammanya kalian bisa ubah jadi 0,630. Nah, kalau udah kalian bisa langsung aja kembali, kalian klik tambahkan efek dan kalian masuk di matte or max or key, kalian cari yang vignette atau skema. Ukurannya kalian bisa atur jadi 121,8%. Lalu di roughness-nya kalian ubah jadi 48%. Selanjutnya di feather kalian bisa fullin jadi 1,000. Lalu kalian kembali dan kalian gandakan satu layar. Kalian klik yang atas, lalu kalian hapus yang ganti warna sama skema, masuk di paparan gamma. Gammanya kalian ubah jadi 0,070, offsetnya kalian ubah jadi 0,15 dan kalian bisa langsung aja kembali, klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, kalian cari yang warna cerah, klik yang pengaturan standar. Nah, ini untuk garisnya kalian atur di warna biru, kalian kembali, klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari yang Gaussian blur. Nah, lalu di kekuatannya kalian ubah jadi 0,555. Nah, lalu kalian kembali, klik tambahkan efek dan kalian masuk di line-nya, kalian cari yang pemetaan ulang channel RGB, klik yang pengaturan standar. Yang R biarin, yang G ubah jadi 0, yang B ubah jadi G, A biarin. Kalian kembali, klik tambahkan efek, kalian masuk di warna dan cahaya, kalian cari yang pergeseran W, klik yang pengaturan standar. Lalu kalian kembali masuk di blending dan opacity, klik serahkan, klik yang linear.g. Panjangin sampai akhir untuk kedua persegi panjangnya. Lalu kalau dari sini kalian bisa masuk di foto yang pertama. Lalu di sini kalian bisa klik fotonya, klik efek, klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari yang linear strike, klik yang pengaturan standar. Lalu di sini kalian bisa klik efeknya. Nah, untuk kekuatan kalian kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0,00. Lalu yang di awal kalian ubah jadi 0,21 atau 0,21. Setelah itu di sini kalian bisa masuk di pertengahan keyframe. Lalu kalian kasih kurva yang ketiga. Lalu kalian bisa cek dulu, kalau udah kalian bisa langsung aja ekspor videonya. Oke teman-teman, jadi proses covernya udah selesai, langsung aja kita cek hasilnya. Nah, oke teman-teman, jadi segitu aja tutorial dari aku. Terima kasih udah nonton video aku dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.